Hai guys, apa kabar nih para penggemar main PS yang rela patungan demi bisa rental PS sampai subuh, sampai mata ciga panda? Semoga kabar kalian semua di hari ini baik-baik selalu ya. Dan di film kali ini akan Kakang bawakan alur cerita film yang diangkat dari game PS ya guys ya, yang berjudul Until Dawn tahun 2025. Kira-kira seseru apa? Oke lah, daripada kebanyakan bekicot di awal, mending kalian saksikan saja alurnya. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan ditekan saja tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di awal film kita diperlihatkan seorang bondon cantik bernama Melanie yang sedang berusaha keluar dari dalam tanah karena dikejar oleh sosok makhluk yang sangat mengerikan. Dan setelah berhasil keluar dari dalam tanah, sueknya sesosok psikopat sudah menunggu yang berniat untuk menghabisinya. No, I can't die. No. Sungguh lebar aing masih bohai. Melanie pun harus modar mengenaskan setelah dirinya dicucuk balincong kopet. Kira-kira kengerian seperti apa lagi? Kalem heula atuh karena film pun baru dimulai. Kemudian kita diperlihatkan ke sekelompok muda-mudi yang sedang melakukan perjalanan untuk mencari saudara temannya yang sudah lama kabur dari rumah. Clover, please don't delete. Just like I know I just couldn't stay in that house anymore. Dan ternyata si Melanie ini adalah saudaranya si Clover. Melihat si Melanie pernah singgah di minimarket ini, si Clover pun langsung menanyakan ke si penjaga minimarket bernama Alan. Namun suenya si Alan tidak pernah melihat saudaranya itu. Kemudian si Alan pun memberitahukan mungkin saja saudaranya itu hilang di sebuah lembah yang tidak jauh dari tempat ini. Karena menurut mitos yang dia percaya, jika seseorang datang ke lembah itu, dia tidak akan pernah bisa kembali lagi. Mendengar hal itu, si Clover pun mengajak teman-temannya untuk pergi ke sana. Namun di tengah perjalanan tiba-tiba mereka pun dihadang badai besar. Melihat hal itu, si Clover yang takut terjadi apa-apa pun meminta ke si Abe untuk putar balik. Namun dirasa tanggung, si Nina pun meminta ke si Abe untuk melanjutkan perjalanan. Tidak lama kemudian mereka pun sampai ke sebuah villa yang jauh dari mana-mana, dan anehnya di sekitaran villa itu tidak terkena hujan sama sekali. Melihat hal itu jelas saja mereka pun merasa heran dengan anomali hujan di tempat ini. Kemudian si Nina pun mengajak teman-temannya untuk masuk ke dalam villa karena siapa tahu pemiliknya ada di sana. Sementara itu, si Clover yang merasa heran dengan anomali hujan di tempat ini pun berniat untuk mengeceknya. Hingga tidak lama kemudian, dia pun melihat seseorang di balik hujan. Dirasa itu si Melanie, tanpa pikir panjang dia pun berniat untuk mengeceknya. Melihat hal itu, si Meg yang takut terjadi apa-apa dengan si Clover pun bergegas untuk menyusulnya. Kemudian kita dialihkan ke si Abe yang sudah ada di dalam villa. Di saat dia sedang mengecek sebuah ruangan, dia pun merasa heran setelah menemukan banyaknya poster orang hilang. Di sisi lain, si Meg yang berhasil menyusul si Clover pun mengajak si Clover untuk segera masuk ke dalam villa. Sementara itu di dalam, si Nina yang sedang mengecek daftar tamu pun kaget setelah menemukan nama si Melanie terdaftar di tamu villa ini. Oh shit.
Melihat hal itu, si Clover pun yakin jika si Melanie hilang di tempat ini. Terlebih lagi, dia baru saja melihat si Melanie di balik hujan. Hingga di tengah obrolan, mereka pun sangat kaget setelah melihat mobil mereka sudah dicuri oleh seseorang. Melihat hal itu, si Clover pun mengajak teman-temannya untuk mencari telepon agar bisa meminta bantuan. Selepas si Clover dan yang lainnya pergi, si Abe pun mendengar sesuatu di sebuah ruangan. Kemudian dia pun berniat untuk mengeceknya. Sesaat kemudian, si Nina yang khawatir dengan si Abe pun bergegas untuk menyusulnya. Hey. Is that Nina? Mendengar teriakan dari si Nina, si Meg pun bergegas untuk mengeceknya. Melihat si Nina sudah dihabisi oleh si Kopet, si Meg pun mengajak si Clover dan si Megan untuk bersembunyi. Di saat sedang bersembunyi, si Meg yang melihat bangku kayu jati pun berniat untuk melawan si Kopet itu. Sungguh suwe, akibat tidak tahu si Kopet mah kuat, si Meg pun harus kelipan kayu jati sampai modar. Melihat si Megan disiksa oleh si Kopet, si Clover pun memberanikan diri untuk menyelamatkannya. Entah apa yang sebenarnya terjadi setelah jam pasir itu habis, kini mereka pun kembali hidup dan kembali ke waktu sebelum pembantaian itu terjadi. Setelah dihidupkan kembali, sontak saja mereka pun terherman-herman dengan apa yang baru saja mereka alami. Dan sontak saja mereka pun sok parah setelah melihat foto-foto mereka sudah dipajang dengan berstatus orang hilang. Dirasa tempat ini tidak beres, si Abe pun mengajak teman-temannya untuk segera pergi dari tempat ini. Namun tidak lama kemudian mereka pun mendengar seseorang yang mencoba masuk ke dalam villa, lalu mereka pun berniat untuk mengeceknya. Dan betapa syoknya mereka setelah melihat pintu villa terbuka dan tertutup sendiri. Di tengah keanehan yang terjadi, tiba-tiba si Megan merasakan ada yang berbeda pada tubuhnya. Melihat hal itu, si Meg pun meminta ke si Megan untuk beristirahat. Namun tiba-tiba... Megan! Hey, Megan! Dan kini kengerian yang akan mereka alami telur dari sesosok makhluk jurig. Setelah melihat si Megan yang menghilang, mereka yang khawatir pun bergegas untuk mengeceknya. Hingga tidak lama kemudian mereka pun menemukan si Megan yang kini sudah kesurupan jurig dari para korban. Melihat hal itu, si Megan pun mencoba untuk menyadarkannya. Namun tiba-tiba... Has anyone seen Tommy?
Malang sekali, si cantik Megan pun harus modar setelah dirasuki jurig. Melihat hal itu, mereka yang tak ingin modar lagi pun berniat untuk pergi. Namun tidak lama kemudian, mereka pun mendengar seseorang di luar. Karena penasaran, mereka pun bergegas untuk mengeceknya. Is anyone in there? Mendengar itu suara si Melanie, tanpa pikir panjang si Clover pun bergegas untuk keluar. Namun bukannya si Melanie yang mereka lihat, melainkan sebuah rumah kolot yang tiba-tiba ngajogrok di depan villa itu. Di tengah kehermanan yang terjadi, tiba-tiba dan suenya si Clover harus tersedot masuk ke dalam rumah kolot itu. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan si Clover? Kemudian kita dialihkan ke si Meg yang berniat untuk menolong si Clover. Namun si Abe melarangnya karena dia merasa si Clover sudah modar. Dia pun mengajak si Meg untuk pergi saja dari tempat ini dan meminta bantuan. Namun dirasa si Clover masih hidup, si Meg pun kekeh ingin menyelamatkan si Clover terlebih dulu. Wait, Matt, wait! Lalu kita dialihkan ke si Clover yang baru saja sadar dari pingsannya. Tidak lama kemudian dia pun melihat seorang nini-nini bermuka menyeramkan yang sedang santuy di depan TV sambil menghisap sebuah oksigen. Dirasa itu bukan manusia, si Clover pun berniat pergi dari rumah ini. Namun tiba-tiba si nini itu mulai mendekati si Clover dan mengatakan jika si Clover ingin terbebas dari tempat ini, maka dia harus bisa bertahan hidup sampai pagi tiba. Jika tidak, maka dia akan terjebak di tempat ini untuk selama-lamanya. Suffer like the rest of until hell opens up. Or like the rest of this cursed Setelah dipaksa menghisap oksigennya si emak, tubuhnya si emak pun hancur menjadi debu. Dan setelah itu jiwanya pun berpindah ke tubuhnya si Clover. Kemudian kita dialihkan lagi ke si Meg yang berniat masuk ke rumah itu. Di waktu yang bersamaan kita pun diperlihatkan ke si Abe dan si Nina yang berniat pergi dari lembah ini. Namun tiba-tiba namun belum juga pergi, mereka pun harus modar di tangan si Kopet. Di sisi lain kita pun diperlihatkan ke si Meg yang sedang mencari keberadaan si Clover. Clover? Namun sesampainya di sebuah ruangan, si Meg pun harus modar mengenaskan setelah digaplok golok oleh si Clover yang sudah dirasuki jurig. Dan lagi-lagi setelah jam pasir itu habis, mereka pun dihidupkan kembali untuk yang kesekian kalinya dan kembali ke waktu yang sama. Sesaat kemudian mereka yang tak ingin modar pun berniat bersembunyi di sebuah WC sampai pagi tiba. Tidak lama kemudian mereka yang kehausan pun terpaksa meminum air dari dalam keran. Namun setelah meminum air itu, tiba-tiba si Abe merasakan sesuatu.
Melihat si Abe dan si Nina bucat bak balon gocengan, mereka yang ketakutan pun bergegas pergi dari tempat itu. Namun tiba-tiba naas sekali, si Megan pun harus modar mengenaskan bak di film ajab. Dirasa sekarang gilirannya, si Clover pun meminta ke si Meg untuk menghabisinya. Mendengar hal itu, jelas saja si Meg pun menolaknya. Dia pun meminta ke si Clover untuk mencoba bertahan hidup sampai jam pasir itu habis, karena dia yakin setelah itu mereka akan selamat. Namun tiba-tiba I'm sorry. dan ternyata dalang dari semua ini adalah si Alan. What? Singkat waktu, setelah hidup yang kesekian kalinya, mereka pun mencoba mencari tahu tentang si Alan. Hingga tidak lama kemudian, mereka pun menemukan dokumennya si Alan, yang ternyata si Alan ini adalah seorang profesor. Di mana dulu tempat ini pernah terjadi bencana akibat sebuah pertambangan yang mengubur ratusan rumah hingga menewaskan ribuan orang. Dan si Alan lah salah satu orang yang berhasil selamat dari bencana itu. Tidak lama kemudian, si Meg pun menemukan sebuah CD. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung memutarnya. Dan ternyata CD itu memperlihatkan tentang eksperimennya si Alan, di mana selama ini si Alan selalu memanfaatkan orang-orang yang tersesat di tempat ini untuk eksperimennya. Si Alan pun memberitahukan jika semakin lama orang terjebak di tempat ini, maka tubuhnya akan mengalami perubahan akibat menahan rasa lapar dan pikiran yang stres, hingga tubuhnya itu berevolusi menjadi makhluk yang sangat mengerikan bernama Wendigo. Setelah itu, si Alan pun menghubungi mereka lewat radio jadulnya dan mengatakan jika mereka ingin keluar dari tempat ini, maka salah satu dari mereka harus modar. Dirasa tidak ada cara lain, si Clover pun berniat untuk menemui si Alan. Kemudian si Alan pun meminta ke si Clover untuk pergi ke tengah hutan karena dia sudah menunggunya di sana. Mendengar hal itu, si Meg pun meminta ke si Clover untuk tidak pergi ke sana karena dia merasa ini hanya jebakan saja. Namun si Clover yang sudah nekat tak mendengar perkataan si Meg dan bergegas pergi ke sana. Sesaat kemudian, si Meg yang khawatir dengan keadaan si Clover pun mengajak si Abe untuk menyusulnya. Namun lagi-lagi si Abe yang takut modar menolaknya dan memilih untuk mencari jalan keluar dari tempat ini. Melihat keegoisan si Abe, si Nina yang kesal pun berniat untuk melakukan sesuatu. Didn't she try and kill herself? Twice giving her what she wants. Mamam Tasya, si Abe pun harus merasakan mules ekstrim setelah dicucuk balincong oleh si Nina. Kemudian si Nina pun meminta ke si Meg dan si Megan untuk segera menyusul si Clover, sementara dia akan menjaga si Abe di villa ini. Kemudian kita dialihkan ke si Clover yang sudah sampai ke tengah hutan. Namun di tengah perjalanan suenya dia harus menginjak jebakan bagong. Di tengah rasa ngilu, tiba-tiba No, please. apakah si Clover akan baik-baik saja? Kemudian kita dialihkan ke si Nina yang sedang menjaga si Abe. Dirasa umurnya tidak akan lama lagi, si Abe pun meminta maaf karena keegoisannya selama ini. Namun di tengah obrolan, tiba-tiba malang sekali, lagi-lagi si Nina dan si Abe pun harus modar di tangan si Kopet. Kemudian kita dialihkan ke si Meg dan si Megan yang sedang menyusul si Clover.
Namun di tengah perjalanan, suenya si Megan harus digondol oleh si makhluk Wendigo. Dirasa si Megan sudah modar, si Meg pun bergegas untuk melanjutkan perjalanan. Lalu kita dialihkan ke si Cloper yang sedang berusaha untuk melepaskan diri dari jebakan Bagong. Tidak lama kemudian si Meg pun datang melihat si Cloper yang terkena jebakan. Dia pun berniat untuk membantunya. Namun tiba-tiba betapa syoknya si Cloper setelah melihat si Melanie kini menjadi sosok Wendigo dan berniat untuk menghabisi mereka. Namun untungnya si Meg berhasil melepaskan jebakan itu hingga akhirnya mereka pun berhasil kabur. Di saat sedang bersembunyi, si Cloper pun meminta ke si Meg untuk menghabisinya agar dia bisa mengulangi rencananya lagi untuk keluar dari tempat ini. Setelah menghabisi si Cloper, si Meg yang melihat si Melanie datang pun berniat untuk melakukan sesuatu. Hey! Singkat waktu setelah hidup yang kesekian kalinya lagi, tiba-tiba si Abe merasakan ada yang aneh pada tubuhnya. Melihat perubahan yang terjadi ke tubuhnya si Abe, mereka pun yakin jika tak lama lagi mereka akan berubah menjadi sosok Wendigo. Mereka pun harus memikirkan cara agar bisa keluar dari tempat ini. Di tengah kebingungan mencari jalan keluar, mereka pun baru menyadari jika selama ini si Megan sudah menghilang. Dirasa sudah terjadi sesuatu pada si Megan, mereka pun bergegas untuk mencarinya. Lalu sesampainya di sebuah lorong, mereka pun shock parah setelah melihat sesosok Wendigo. Namun si Cloper yang tahu si Wendigo ini buta dan tuli meminta ke teman-temannya untuk tidak berisik. Walaupun hampir modar karena diserang sesosok Wendigo, namun pada akhirnya mereka berhasil kabur. Dan suenya akibat keriuhan itu, puluhan Wendigo pun mulai mengejar mereka. Namun pelarian mereka pun harus terhenti setelah tiba-tiba si Kopet muncul dari atas genteng. Melihat hal itu, si Meg pun meminta ke si Cloper untuk segera pergi menyelamatkan si Megan, sementara dia dan yang lainnya yang akan melawan si Kopet itu. Dan berkat kerjasama yang epik, akhirnya mereka pun berhasil membucatkan tangkurak si Kopet. Melihat jam pasir itu mulai habis, mereka pun bergegas menyusul si Cloper. Kemudian kita dialihkan ke si Cloper yang sudah sampai ke ruangan bawah tanah. Walaupun sempat dibubui dari tangga, namun pada akhirnya dia berhasil menghabisi si Melanie. Setelah itu dia pun bergegas mencari keberadaan si Megan.
Sesampainya di sebuah ruangan, akhirnya dia pun menemukan si Megan yang sedang dikurung bersama sesosok Wendigo. Melihat hal itu, dia pun bergegas mencari kunci untuk membebaskan si Megan. Namun sueknya dia malah masuk ke ruangannya si Alan yang penuh dengan monitor. Kemudian si Alan pun mengatakan jika dia sangat kagum dengan tubuhnya si Clover karena mampu bertahan sejauh ini. Si Alan pun memberitahukan jika sekali lagi si Clover dan teman-temannya modar, maka setelah itu mereka akan menjadi sesosok Wendigo. Mendengar hal itu, jelas saja si Clover pun sangat shock. Di tengah kepanikan, dia yang melihat bocoran air pun berniat untuk melakukan sesuatu. People with when I put the drama sparks ignite the perfect. Setelah si Alan meminum kopi yang tercampur air itu, dengan santainya si Clover pun mengatakan jika sekarang giliran si Alan lah yang akan modar. Setelah melihat si Alan bucat bak balon gabrut, si Clover pun langsung mengambil kunci itu dan bergegas membebaskan si Megan. Dan setelah berhasil membebaskan si Megan, mereka pun berniat untuk pergi. Namun tiba-tiba puluhan Wendigo datang dan berniat untuk menghabisi mereka. Melihat hal itu, mereka pun langsung ngabret seedan-edannya. It's over. Walaupun sempat diserbu puluhan Wendigo, namun untungnya mereka berhasil bertahan hidup sampai jam pasir itu habis. Hingga akhirnya mereka pun berhasil memutuskan lingkaran waktu yang ada di lembah ini. Kemudian mereka pun bergegas pergi dari lembah terkutuk ini. Lalu kita dialihkan ke monitornya si Alan yang berpindah gambar ke sebuah rumah yang dikelilingi salju. Kira-kira kengerian seperti apa lagi yang akan terjadi? Dia paduli biagong karena film pun sudah berakhir. Oke lah ngap, mungkin segitu saja alur cerita film dari Until Dawn tahun 2025. Maaf jika ada salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. See you next and bye-bye.